Halo adik-adik, selamat datang di channel Easy Course. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai materi kimia, yaitu untuk bab reaksi redoks. Oke. Jadi di kelas 12 setelah adik-adik pelajaran tentang SKL, nanti adik-adik akan belajar mengenai reaksi redoks ya. Akan tetapi lebih ke penyetaraannya dan juga stoikiometri yang terjadi pada redoks, perhitungan stoikiometrinya maksud saya. Oke. Nah, langsung saja apa yang akan kita bahas di dalam penyetaraan reaksi redoks ini. Yang pertama, kita akan membahas reaksi ion dengan metode Bilox. Jadi ada tahap-tahapannya ya, bagaimana kita menyetarakan reaksi redoks akan tetapi menggunakan metode Bilox atau metode PBO. Yang kedua, kita akan bahas juga tentang reaksi molekul dengan metode Bilox. Beda ya, yang ini ion, yang ini molekul. Jadi bisa membedakan kan ion dengan molekul itu perbedaannya apa. Yang ketiga, reaksi ion dengan molekul dengan metode setengah reaksi. Oke, jadi sekaligus yang terakhir adalah reaksi disproporsionasi dengan cara Bilox dan setengah reaksi. Bagaimana menyetarakan reaksi disproporsionasi ini menggunakan tahap Bilox maupun tahap-tahapan dari setengah reaksi. Nah, jadi ini akan kita bahas pada video ini. Oke, yang pertama, apa saja sih tahap-tahapan reaksi ion dengan metode Bilox? Oke, jadi kalau misalkan ada persamaan reaksi nih, dan persamaannya itu merupakan ion semua, kita bisa menyetarakannya dengan metode Bilox. Tahap-tahapannya adalah, yang pertama, tentukan dulu Bilox masing-masing unsur ya. Jadi dia tentukan dulu setiap unsur berapa Biloxnya. Lalu yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Oke, yang ketiga, kalikan Bilox dengan jumlah atom unsur. Jadi nanti kita kalikan Biloxnya dengan jumlah atom unsurnya ya, yang mengalami perubahan Bilox pastinya. Oke. Yang keempat, tentukan kenaikan dan penurunan Bilox, lalu kita kali silang. Yang kelima, tuliskan reaksi dengan perubahan bilangan oksidasi yang sudah sama. PBO adalah perubahan bilangan oksidasi. Yang keenam, setarakan muatan dengan H jika dia asam atau OH- jika dia basah. Yang terakhir, setarakan unsur dengan menambah H2O di ruas yang kekurangan. Oke, nah yang tahapannya saya akan jelaskan ke soal ya, karena kalau misalkan ke soal itu nanti adik-adik ngerti. Nah, oke, dan tahap-tahapan ini harus berurutan ya. Kalau selesai tahap 1, lanjut ke tahap 2, ketiga gitu. Jadi nggak boleh diloncat-loncat, oke? Nah, ini dia tahap-tahapan reaksi ion dengan metode Bilox. Yuk kita bahas soal yang pertama. Oke, mari kita bahas soal yang pertama ya. Ini reaksinya. Oke, langsung kita gunakan saja tahap-tahapannya untuk menyetarakan reaksi ini. Ini adalah reaksi ion ya, dalam suasana asam. Oke, sekarang kita tentukan Bilox masing-masing unsur. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin menyetarakan reaksi redoks, pastikan adik-adik sudah paham mengenai Bilox dan bagaimana cara mencari Bilox. Jika adik-adik belum paham mengenai cara mencari Bilox, silahkan klik link di bawah dan pelajari dulu mengenai konsep dasar redoks atau konsep dasar bilangan oksidasi. Oke, yuk kita langsung kerjain tahapan yang pertama. Tentukan Bilox masing-masing unsur. Oke, Bilox oksigen itu min 2 ya. Oke, min 2 kali 4 min 8. Saya buat totalnya di atas ya, Bilox oksigennya di bawah. Kenapa sudah dikali 4? Karena kan nanti totalnya harus sama dengan muatannya ya untuk ion. Oke, langsung. Berapakah tambah min 8 hasilnya min 1? Positif 7. Berarti Mn di sini adalah positif 7. Oke. Selanjutnya, oksigen min 2 kalikan dengan 4 min 8. Berapa tambah min 8 hasilnya min 2? Pastinya positif 6 ya. Maka setiap satu atom karbon, 6 bagi 2 itu positif 3. Ini setiap satu atom karbon Biloxnya positif 3. Sekali lagi saya tekankan kalau bingung dengan cara ini, klik dulu link di bawah ya, pelajari dulu mengenai Bilox. Oke, lanjut. Sini oksigennya min 2 kali 2 min 4, maka di sini positif 4, karbon di sini 4. Ya, karena totalnya harus sama dengan 0. Nah, Mn di sini adalah ion, berarti positif 2 aja langsung ya. Ion itu sama dengan muatannya. Oke, selesai yang pertama. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox. Kita hubungkan dulu nih siapa yang mengalami perubahan Bilox. Ada Mn ya. Mn itu berubah dari 7 menjadi positif 2. Oke, siapa lagi? Ada karbon ya. Karbon berubah dari 3 menjadi 4. Kita hubungkan dulu baru supaya gampang nih kita menyetarain unsurnya. Ingat ya, setarakan unsur yang mengalami perubahan Bilox saja. Oke. Oke, maka
Kita lihat Mn di sebelah kiri ada berapa jumlah atomnya. Sebelah kanan bagaimana? 1 juga. Oke, jumlah atomnya maksud saya ya. Jadi fokuskan ke jumlah atom. Jadi sudah sama nih, nggak usah kita tambahin apa-apa. Lanjutnya karbon. Di sini jumlahnya berapa? Ada 2. Sedangkan di kanan karbonnya hanya ada 1. Bagaimana supaya jumlahnya sama? Kita tambahkan koefisien aja ya adik-adik. Kita bisa tambahkan di sini 2 ya. Oke, maka jumlah karbon sudah sama bukan? Nah, gitu dia. Jadi, kita menyatakan unsur yang mengalami perubahan Bilox itu dengan menambahkan koefisien. Oke, yang kedua selesai. Yang ketiga, kalikan Bilox dengan jumlah atom unsurnya. Oke, kita kalikan Biloxnya masing-masing nih. 7 kali Mn itu 1 ya, berarti tetap positif 7. Selanjutnya untuk C, positif 3 kali 2, positif 6. Untuk C di sini positif 4 kali 2 positif 8. Mn di sini tetap positif 2. Oke, yang ketiga selesai. Yang keempat, tentukan kenaikan atau penurunan Bilox. Lalu kita kali silang. Kita lihat dulu nih Mn dari 7 menjadi 2. Berarti ini turun ya adik-adik. Turun berapa? Turun 5. Dari 7 ke 2 kan turunnya 5. Kalau C dari 6 ke 8, oh berarti ini naik 2. Oke, di sini 5, di sini 2. Bagaimana supaya angka ini sama? Berarti yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 5. Nah, gitu dia. Tuh kan ini sama aja dengan kali silang ya kan adik-adik. Maka, ini faktor pengalinya ini nanti kita jadikan koefisien, oke? Berarti yang keempat selesai. Yang kelima, tuliskan reaksi dengan PbO yang sudah sama. Lihat Mn, katanya faktor pengalinya adalah 2, maka menjadi 2MnO4- ditambah untuk C2O4 faktor pengalinya 5, berarti 5C2O4 2- menjadi, oke, untuk C di sini juga faktor pengalinya 5 kali 2. Jadi jangan lupa ya, kalikan juga dengan koefisiennya. 5 kali 2 itu 10, berarti 10CO2 ditambah untuk Mn di sini faktor pengalinya 2, maka 2Mn2 positif. Oke, selesai ya, teruskan reaksinya. Yang keenam, setarakan muatan dengan H positif jika asam atau H- jika basah. Oke, karena di sini kita dalam kondisi asam, maka kita akan menambahkan H positif. Ditambahkan di mana? Di ruas yang lebih rendah Biloxnya ya. Oke, nanti yang lebih rendah muatannya maksud saya, maaf. Jadi H positif tambahkan di ruas yang lebih rendah, kalau H- di ruas yang lebih tinggi. Bagaimana cara mencari muatan? Kita lihat dulu ya, di kiri kalikan ya, cara mencari muatan itu kalikan muatan di sini, oke, dengan koefisiennya kita kalikan. Oke, -1 kali 2 berarti -2 ditambah ini juga begitu, -2 dikali 5 -10, maka hasilnya adalah -12. Nah, itu dia. Kalau di kanan dengan cara yang sama, kita lihat ya, CO2 itu molekul, tidak ada muatannya, jadi kita anggap aja, nggak usah kita hitung, maksud saya anggap aja jangan 0. Lalu untuk di sini, ini positif 2 dikalikan dengan 2 berarti positif 4. Yang satu -12, yang satunya lagi 4. Bagaimana supaya jumlahnya sama? Dengan cara menambahkan sesuatu yang positif ya. Nah, di ruas yang lebih rendah, mana lebih rendah nih? -12 atau 4? -12 ya. -12 tambah berapa supaya hasilnya positif 4? Tentunya tambah 16 ya kan? -12 tambah 16 itu 4. Oke, sama ya. Artinya nanti kita akan tambahkan H positif sebanyak 16 ini. Kita tambahkan di sini nih. 16 H positif. Oke, di tahapan yang ke-6 selesai. Nah, selanjutnya setarakan unsur H dengan menambah H2O di ruas yang kekurangan. Kita lihat sebelah kiri ada berapa H-nya. Ada di sini ya, 16H. Ada jumlah H-nya ada 16. Sebelah kanan nggak ada H. Berarti kita tambahkannya sebelah kanan nih. Kita tambahkan H2O. Sebanyak berapa? Nah, kita kan tadi butuh 16H ya. Kita bagi 2 aja. Jadi 8, berarti tambah 8 H2O. Karena kan sini hanya sudah 2. 8 kali 2, 16. Jadi sama ya. Jangan adik-adik tambahkan 16 di sini. Kalau di sini jumlahnya 16, nanti jadi 32 dong. Ya kan? Gak akan setara-setara dong. Ya, itu dia. Maka, karena tahapannya sudah selesai, oke, reaksi ini sudah pasti
setara. Apa bener nih Kak, ini sudah setara? Yuk kita cek. Gimana cara ceknya? Jumlah oksigennya. Oke, jumlah oksigen. Walaupun nggak semua, tapi ada banyak banget reaksi yang bisa dicek hanya dengan jumlah oksigennya. Oke. Nah, kita lihat di sebelah kiri, ada berapa oksigen nih? Sini 4 ya adik-adik. 4 kali 2, 8. Lalu di sini 4 kali 5, 20. Berarti 28. Ingat ya adik-adik, jangan lupa kalikan dengan koefisien. Oke, selanjutnya di kanan. Di kanan kita lihat ada berapa oksigen. Di sini 2 ya. 2 kali 10, 20. Ditambah, ini tidak ada oksigen. Di sini ada oksigen ya. Ini oksigennya ada 1. 1 kali 8, 8. Totalnya berapa? 28. Sama nggak nih jumlahnya? Sama ya adik-adik. Kalau jumlah oksigennya sudah sama seperti ini, maka ini reaksinya sudah pasti setara. Nah, ini dia. Jadi ini adalah reaksi selesai. Lengkapnya saya tuliskan sebelah sini saja. 2MnO4- ditambah 5C2O42- ditambah 16H positif menjadi 10CO2 ditambah 2Mn2 positif ditambah 8H2O. Oke, agak ke bawah. Nah, ini dia reaksi setelah disetarakan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, jika ini dalam keadaan asam, kita akan coba mengerjakan dengan cara basa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Ini dalam suasana basa. Oke. Ingat perbedaannya hanya di tahap yang ke-6 aja ya. Yuk, kita yang pertama tentukan biloxnya masing-masing unsur. Al di sini 0 karena dia merupakan unsur. N di sini ini min 2 kali 3 min 6, hasilnya adalah positif 5 ya. Al di sini positif 5. Al di sini ingat Al itu jika berikatan itu positif 3. Atau jadi mau gunakan ini juga nggak apa-apa. Min 2 kali 2 itu min 4. Berapa min 4 tambah min 1 hasilnya positif 3. Boleh juga dengan cara seperti itu ya. Oke, selanjutnya hidrogen itu positif 1 kalikan dengan 3 positif 3, berarti sini min 3 ya nitrogennya. Nah, ini dia. Yang pertama selesai. Yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilos. Kita hubungkan dulu. Oke, Al ya, yang berubah itu Al. Selanjutnya apa? N ya. Biasanya selain atom H dan O deh, itu biasanya yang berubah. Soalnya ada senyawa hidrida logam atau senyawa peroksida, mungkin mereka yang mengalami perubahan. Oke, setelah kita hubungkan, yuk setarain. Al di sini jumlahnya berapa? 1. Di kanan juga Al-nya hanya ada 1, berarti sudah setara. Yang kedua, nitrogen di sini 1, nitrogen di sini 1, sama. Oke, berarti sudah setara ya, nggak usah tambahin koefisien seperti yang kasus yang pertama. Yang ketiga, kalikan bilos dengan jumlah atom. Oke, karena jumlah atomnya semuanya 1, jadi hasilnya pasti tetap angka itu juga kan. Jadi kita skip aja ya yang ketiga. Beda yang tadi, kan ada C2, berarti kita harus kalikan dengan 2. Ini kan Al-nya hanya ada 1 nih, 0 kali 1 tetap 0 ya kan. Dan di sini hanya ada 1, berarti 5 kali 1 tetap 5. Jadi nggak usah dikaliin lagi, kan hasilnya akan sama. Yang keempat, tentukan kenaikan dan penurunan. Oke, dari 0 menjadi 3, berarti ini naik sebanyak 3. Dari 5 ke min 3 ini turun sebanyak 8 ya adik-adik. Lalu kita kali silang 3 dan 8 agar sama, berarti atas kali 8, bawah kita kalikan dengan 3. Oke, setelah itu kita jadikan nanti ini ya, pengalinya ini saya lingkari menjadi koefisiennya. Yuk, kita lanjut ke tahap yang kelima, maka 8Al, karena Al-nya kali 8 ya, ditambah 3NO3- menjadi, oke, Al sini 8 juga, maka 8AlO2- ditambah 3NH3. Oke, berarti kita sudah kalikan. Nah, kita sudah tuliskan reaksi dengan P sudah sama. Yang keenam, setarakan muatan dengan H positif atau OH- jika basa. Karena dalam keadaan basa, kita tambahkan OH-. Di mana? Di ruas yang biloxnya lebih besar. Ya kan, kebalikan dari yang asam tadi. Oke, yuk kita hitung dulu muatannya. Di kiri, muatannya ada berapa nih? Ini 8 kali 0 ya 0 ya.
3 kali min 1, maka ini min 3. Di kanan, oke, 8 kali min 1 min 8. Ini molekul tidak ada ionnya. Oke, 1 min 3 itu min 8. Kita tambahkan OH min di ruas yang lebih besar. Mana lebih besar? Min 3 itu min 8. Min 3 dong ya. Min 3 ditambah berapa agar hasilnya min 8? Tentunya tambahin min 5. Ya kan? Min 3 tambah min 5 itu min 8. Artinya ini nih, oke, kan OH min tuh muatannya sudah negatif ya. Jadi kalau misalkan min 5 itu berarti kita tambahkan aja langsung 5 OH min. Ya kan? Karena kan min 1 kali 5 ya min 5, sama kembali seperti yang awal. Oke, paham ya adik-adik di sini? Maka yang kanan sudah selesai. Ingat ya, OH min di ruas yang lebih besar piloxnya, muatannya maaf. H positif tambahkan di ruas yang lebih rendah muatannya. Yang ketujuh, setarakan unsur H dengan menambah H2O. Kita lihat H-nya berapa nih? Di kiri untuk H, ya, di kiri hanya ini ya, 1 kali 5, hanya ada 5. Di kanan, kita lihat H-nya berapa? Ini ada H, 3 kali 3, 9. Berarti, yang mana yang kurang? Sebelah kiri, ya adik-adik. Sebelah kiri kurang berapa? Kurang 4, harusnya tambah 4 biar 9. Artinya, kalau tambah 4 kita bagi 2, karena kan H2O ya. Sama seperti kasus yang pertama. Oke, tambah 4 berarti sini tambahkan 2H2O. Karena kan ini totalnya sudah 4. Nah, itu dia. Jadi sudah setara. Bener nggak nih udah setara? Yuk cek. Kita cek sebelah sini aja. Cek jumlah O. Kita lihat oksigen di sebelah kiri. Kita buat di kiri. Ada di sini ya. 3 kali 3, 9. Ditambah oksigen di sini ada 5. Ditambah 2. Di sini 2 ya. Dalam H2O itu oksigen ada 2. Karena ini kan koefisiennya 2 ya. Maka totalnya adalah 16. Di kanan kita lihat berapa oksigennya. Nah, ada di sini ya. 2 kali 8, 16. Sama nggak nih angkanya? Sama, berarti sudah setara. Reaksi ini sudah setara. Oke, maka reaksi jadinya adalah 8Al ditambah 3NO3 min ditambah 5OH min ditambah 2H2O ditambah menjadi 8AlO2 min ditambah 3NH3. Nah, itu dia. Oke, adik-adik, itu adalah tahap-tahapan untuk metode Bilox atau metode PBO ya, sama aja. Jadi adik harus hafalkan ya, karena mirip ya antara asam dengan basa, perbedaannya di tahap yang ke-6 ini, jadi lebih gampang untuk adik-adik hafalkan. Oke, sekian untuk part yang pertama, nanti kita lanjut ke part yang berikutnya.